Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon diklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas tentang kata ganti yang ada dalam surah Al-An'abiyah ayat 111. Ya, sebelum kita melihat teks ayat 111 ini, terlebih dahulu kami mau mengajak Anda untuk menyamakan dulu persepsi kita. Ada beberapa hal, ada dua hal yang perlu kita samakan, ya, supaya studi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, kita harus memiliki pemikiran dasar, ya, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan Muhammad adalah penerima wahyu. Ya, nah, ini keyakinan Islam. Ya, jika dikatakan Al-Quran itu wahyu Allah, itu berarti yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Ya, itu. Nah, ini keyakinan Islam dan ini harus kita satukan pemikiran kita, pemahaman kita. Dan Muhammad dilihat oleh umat Islam sebagai satu-satunya penerima wahyu. Nah, berikut kita akan lihat konteks Al-Quran. Di sini kami tidak mau menjelaskan soal konteks historis atau konteks situasi, ya. Kami hanya mau memaparkan konteks, ya, tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua ayat Al-Quran itu konteksnya sama, yaitu bahwa wahyu Allah, ya, wahyu Allah itu disampaikan oleh Allah atau oleh Jibril kepada Muhammad, ya. Nah, itu. Jadi ada nih wahyu Allah. Nah, wahyu Allah itu ada yang disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang disampaikan oleh Jibril. Nah, entah itu dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Jibril, tetap yang menerima itu adalah Muhammad. Jadi, Muhammad di sini statusnya sebagai lawan bicara atau orang kedua, ya. Nah, ini yang harus kita samakan dulu pemikiran dan konsep kita, ya. Nah, supaya studi ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, teks ayat 111, ya. Kalau kita buka kitab kita Al-Qur'an, maka kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini merupakan wahyu Allah, ya. Nah, menjadi pertanyaan itu siapa aku dan siapa itu kamu, ya. Nah, jadi dalam kalimat itu ada dua kata ganti, yaitu aku dan kamu. Nah, menjadi pertanyaannya siapa? Ya, siapa yang dimaksud dengan aku? Siapa yang dimaksud dengan kamu? Kalau kita memperhatikan konteks Al-Quran, ya, ingat penjelasan sebelumnya, kalau kita memperhatikan konteks Al-Quran, maka aku itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Jibril, ya kan? Itu. Karena apa? Karena kan wahyu Allah itu kadang disampaikan oleh Allah atau Jibril. Maka aku itu adalah Jibril. Karena apa? Karena aku ini adalah orang yang sedang berbicara, yang melahirkan kalimat, ya, itu. Nah, sedangkan kamu itu pastilah Muhammad, karena di sini Muhammad sebagai lawan bicara, ya. Nah, secara logika juga kan
kalau saya berbicara dengan Anda dan ketika saya katakan kamu, ya kamu itu berarti Anda, ya kan? Sedangkan aku itu berarti saya yang sedang berbicara kepada Anda. Ya kan? Kan begitu logikanya, ya kan? Nah, akan tetapi kalau kita memperhatikan teks di atas, maka aku di sini bukanlah Allah Subhanahu wa taala melainkan Jibril, ya. Dikatakan kenapa bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata aku di atas itu tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital, ya kan? Biasanya kan kalau kalau Allah Subhanahu wa taala itu harus ditulis dengan huruf kapital, A-nya harus dengan A kapital. Ini kan tidak. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa uh, kata aku itu adalah Jibril. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa kalimat kalimat yang ada dalam ayat 111 surah Al-An'abiyah ini waktu itu diucapkan oleh Jibril kepada Muhammad. Nah, kan begitu. Nah, tapi kalau kita nalar secara akal sehat, maka dapatlah dikatakan bahwa kalimat kalimat di atas itu murni kata-kata Jibril, bukanlah wahyu Allah. Ya, itu. Dia bukan wahyu. Artinya bukan wahyu Allah, bukan perkataan Allah yang disampaikan oleh Jibril, tetapi asli kata-kata Jibril. Ya. Nah, dari pemaparan di atas kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis, ya. Kesimpulan pertama yang harus kita katakan adalah surah ke-21 ayat 111 adalah perkataan Jibril, ya. Itu murni kata-kata Jibril. Arti bukan kata-kata Allah yang diucapkan oleh Jibril, tetapi asli perkataan Jibril. Karena ayat 111 ini merupakan perkataan Jibril, merupakan wahyu Jibril, maka haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya, karena apa? Karena ayat 111 dari surah ke-21 ini merupakan bagian dari Al-Quran. Dan karena kebetulan itu merupakan perkataan Jibril, maka dia bukanlah wahyu Allah. Karena apa? Karena tadi pemikiran dasar kita tadi, Al-Quran adalah wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah. Tetapi faktanya ayat 111 ini merupakan perkataan Jibril. Ya. Kesimpulan yang ketiga yang harus dikatakan, Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Karena terjadi kekacauan dan juga membingungkan. Hal ini benar apa yang dikatakan oleh ahli Islam J.K. Sheldon, bahwa Al-Quran itu lahir dari pikiran kacau yang ditulis di atas kertas. Demikianlah studi kita tentang kata ganti dalam surah Al-An'abiyah ayat 111. Sekian dan terima kasih.